terkenal aneh-aneh kelakuanana. Teu sadar-sadar, pinter ceramah hungkul. Naudzubillah teman, naudzubillah. Nah ibu-ibu, database ini kata Allah simpen safety bukan di mana? Di sijin, tempat yang paling aman dan aman. Tak boleh katuker, ya. Idza ra'ait, ciri para wanita yang saleh itu ada 4. Salah satunya adalah idza ra'aitaha sarrotka. Kalau kamu melihat wanita itu, perempuan tadi itu, istrimu itu, sarrotka, bikin hati kamu ngegeleser. Ngegeleser itu apa? Happy, bahagia. Mama teh manis saleh-saleh teh. Aduh. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ibu-ibu, Daramang, ibu-ibu. Apa kabar semuanya? Ya, Bapak, Daramang, Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Wahayyukum tahiyyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur, tahmid kita kepada pemilik langit dan bumi ini. Kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini, kehadiran kita di majelis ilmu yang kita cintai ini, kehadiran kita di kajian ini, tidaklah mungkin kita bisa datang ke sini kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha memiliki langit dan bumi ini. Dialah zat yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha mengatur, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha khabirun, yang maha teliti. Ibu-ibu, arti khabir apa tadi? Teliti. Apa arti teliti itu? Teliti gini Ibu ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah daun yang jatuh detik keberapa, jam keberapa, daun yang ke nomor berapa di seluruh dunia ini. Itu daun itu jatuh detik, menit keberapa? Ya'lamhullah, kecuali Allah Maha mengetahui. Daun. Kenapa Allah dalam Al-Quran mengatakan daun? Coba ibu-ibu kenapa? Artinya adalah ada pergerakan yang di atas daun, itulah tangan kita. Ada pergerakan yang ada di atas daun, itulah kaki kita. Ada pergerakan yang ada di atas daun, itulah badan kita. Selama ini kita menuju ke arah mana? Apa yang kita amalkan? Amal solehkah atau amal tidak baikkah? Yang seperti itu, kedipan mata, nafas, telinga, suara yang didengar, Allah pun ya'lamhullah, maha mengetahui. Daun saja detik keberapa, 0, sekian detik keberapa, Allah maha tahu. Ya betul tidak? Maksudnya adalah apalagi amalan-amalan kita selama ini. Jadi bunda ngurus anak-anaknya bertahun-tahun dengan kesabarannya, dengan perjuangannya, dengan kesabaran perjuangannya. Allah tidak mungkin lalai dengan pengorbanan, perjuangan seorang ibu ngurus anak. Tidak akan mungkin lalai. Dinilai oleh Allah. Dinilai. Pak Ustadz begini ngurus suami, Pak Ustadz ngurus anak, Pak Ustadz luar biasa.
Tidak ada satu pergerakan tubuh kecuali Allah Maha tahu itu akan menjadi amal soleh. Sama sebagaimana ketika ada ayah, ada bunda, para umi, para abi, ada kezoliman kepada, na'udzubillah, ada kezoliman kepada anaknya, ada kezoliman kepada putra-putrinya, ada kezoliman seorang istri kepada suami, ada kezoliman seorang suami kepada istri sekecil apapun. Allah juga tidak lalai. Pasti tercatat. Sekecil apapun. Ya, para ayah, para bunda. Kenapa Allah mengumpamakan daun yang tadi? Tidak ada satupun daun yang jatuh sekecil apapun itu daun kecuali Allah Maha tahu detik, menit keberapa. Kenapa menganalogikannya Allah kepada daun? Sok coba kenapa? Biar kita dalam hidup ini tak boleh main-main. Ya, karena Allah Maha melihat. Allah Maha teliti dan teliti. Hei tangan, dipakai apa tangan selama ini? Ngawe apa Ustaz? Abdi mah tangan teh nya ngawe teh ngawe naon? Nyebar fitnah, tah kitu Bu. Betul tidak? Ngajak beramal soleh, ngajak pengajian, nyarekan batur. Menghinakan orang, merendahkan orang, memfitnah orang. Betul tidak? Tah, klik WA, di enter WA-nya, wama taskutu, tidak ada satupun daun yang jatuh. Daun saja ada hitungannya gitu. Apalagi WA di grup. Tereng kayak begitu, fitnah kemana-mana. Berapa ribu itu fitnah nyebarnya. Nah, yang kayak begini detik, menit, daun Allah Maha tahu, apalagi enter. Itulah ibu-ibu khobir teliti. Ya. Udah beres sekarang kultum dan ceramahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah beres satu ya, kemana lagi? Nah, ibu-ibu, satu sisi kita itu pengen indah mengakhiri kehidupan ini. Satu sisi kita pengen mengakhiri kehidupan ini dengan keindahan. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa indah, betul tidak? Mengakhiri ujung kehidupan ini sementara per detik, per menit, waktu yang kita lewati, detik yang kita lewati, hari yang kita lewati, minggu yang kita lewati, bulan yang kita lewati, ibu ya, tidak mengagumkan Allah. Gimana kita akan endingnya indah dan dirindukan. Kalau per detik, per jam, per menit yang kita lewati itu adalah naudzubillah Bu ya. Kalimat yang keluar dari ujung lidah kita. Kalimat yang keluar daripada tangan kita ini. Naudzubillah. Bikin orang lain tidak nyaman dan orang lain tidak tenang dan orang lain merasa difitnah. Sementara kata Rasul dalam hadisnya, ujungnya seseorang akan dijemput oleh Allah indah dan tidaknya. Ujungnya kehidupan seseorang akan diakhiri oleh Allah indah dan tidaknya itu, ibu tarik nih, sebanding lurus dengan proses yang dilewati oleh orang tersebut. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya Pak Ustadz? Hadisnya begini. Almar'u, ya, almar'u mata ala ma mata alaihi. Ibu ya lihat nih. Seseorang itu, kata Rasulullah, almar'u, seseorang itu, mata akan diwafatkan oleh Allah. Caranya itu adalah ala ma mata alaihi. Sebagaimana proses kebiasaannya. Ya. Hai para ayah, para bunda yang saya cintai karena Allah. Sekali lagi saya bacakan hadis Rasul ini. Almar'u, seseorang itu, ya ibu-ibu lihat nih. Seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah
sebagaimana proses kebiasaannya. Nah, ibu-ibu, pertanyaan dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya adalah istafti kolbak, tanya hati, kata Rasul. Tanya hati, proses detik, jam, hari, minggu, bulan yang kita lewati itu apa? Apa kebiasaan kita? Ya ibu-ibu, lidah kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Janganlah di antara kita saling menilai yang lain. Cukup nilai diri kita sendiri. Karena kita yang tahu. Ya, kematian itu sebuah keniscayaan. Hei para ayah, para bunda, kematian itu sebuah keniscayaan. Tapi memilih cara mati itu pilihan. Para ayah, para bunda sebaiknya. Ya. Kematian sebuah keniscayaan. Tapi pilihan cara mati itu adalah pilihan. Life is choice. Hidup ini adalah pilihan. Kematian sebuah keniscayaan. Tapi cara kita diwafatkan oleh Allah, Rasulullah memilih sebuah pilihan opsional. Ya. Cara Allah memilih, cara Allah mematikan, dikasih pilihan kepada kita semuanya. Pak Ustadz, mana ayatnya? Nah, ayatnya itu adalah, ibu-ibu, ada yang tahu surat berapakah, ayat berapakah? Seorang Nabi Yakub ketika meninggal dunia, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Tidaklah kalian menyaksikan bagaimana Yakub ketika meninggal dunia. Silakan, ada yang penghafal Quran di sini? Ya, surat Al-Baqarah ayatnya sebutin ya sambil dicari. Tidaklah kalian perhatikan bagaimana Yakub ketika meninggal dunia. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya sudah berada di depan Yakub ini, seorang ayah bertanya kepada anaknya, apa pertanyaannya? Madza ta'buduna mim ba'di? Apa yang kalian sembah setelah aku? Apakah yang kalian sembah setelah aku? Jawaban seorang anak adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Yakub siapa? Bapak Yakub adalah Ishak. Bapak Ishak adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi Yakub jangan sampai anaknya nanti ketika di ujung kehidupannya itu, sebagaimana bapaknya mau di ujung kehidupannya, harus sama satu frekuensi, sama akidahnya, sama amal solehnya, sama perjuangannya, sama nilainya. Nabi Yakub tidak mau nanti disidang oleh Allah, anaknya begitu meninggal dunia, ya ngarang sendiri kehidupan ini. Yakub tidak mau. Jangan sampai seorang ayah ketika meninggal dunia, anak-anaknya itu ngarang sendiri kehidupannya. Terserah gua, terserah saya, terserah gua, terserah saya. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, kalau orang itu di luar agama kita nggak ada masalah. Tapi kalau orang sudah berada dalam agama Islam ini, harus betul-betul dipahutkan. Ayah tidak ridho, bunda tidak ridho, umi tidak ridho, abi tidak ridho. Kalau seandainya kamu nanti setelah ayah meninggal dunia, kamu keluar dari agama ini. Ayah tidak ridho, umi tidak ridho ketika kamu kerja di mana? Kerja di mana? Kerja di mana? Kamu justru jauh daripada masjid. Kamu jauh daripada agama Allah. Kamu jauh daripada sholat. Kamu jauh, ayah tidak ridho. Kenapa? Bisi maut. Seorang Nabi Yakub yang punya bapak Nabi, punya kakek Nabi, punya anak juga tidak mau seperti orang lain. Dia pengen anaknya seperti ayahnya. Aywah taib. Halo. Aywah taib. Kelas ada. Aywah. Ya ibu-ibu, bapak yang oleh kan, kurang suaranya katanya. Alah, kumaha makanya harus diulangi lagi dari dulu yang tadi ya. Ya. Hei para ayah, para bunda, Nabi Yakub pun tidak mau. Anak keluar relnya, keluar jalurnya, anak tidak mau, Yakub tidak mau. Makanya dia
di penghujung akhir hayatnya ingin indah. Di penghujung akhir hayatnya ingin endingnya itu indah, indah, dan indah. Dan keindahan tersebut dirindukan oleh seluruh manusia. Dia tidak mau keindahan ini hanya dirasakan oleh dirinya sebagai ayah. Dia ingin keindahan ini adalah dirasakan juga oleh anak-anaknya. Wahai anakku, madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu ibadahi? Apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu actionkan? Apa yang kamu amalkan dalam kehidupan ini? Ayah tidak ridho, bunda tidak ridho. Kalau kamu jauh dari ayah, nanti kamu tidak sholat. Ayah tidak ridho, bunda tidak ridho. Kalau seandainya kamu jauh dari ayah, jauh dari umi, jauh dari Bandung, kamu justru jauh dari masjid. Ayah tidak ridho, justru kamu nanti ketika meninggal dunia, kamu menukar akidah kamu. Ayah tidak ridho. Itulah Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Madza ta'buduna min ba'di? Ya ibu-ibu. Qalu, anaknya menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah kepada Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan orang tuamu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek kakekmu. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah ibu, para ayah, para bunda, kalau kita ingin merindukan akhir dalam kehidupan ini adalah tanamkan itu semua dalam diri kita dan tanamkan itu kepada anak-anak kita. Tak bisa kita soleh sendiri. Hei para ayah, para bunda, nggak bisa kita para bunda soleh sendiri. Tak bisa kita ayah soleh sendiri, nggak bisa. Anak kita akan diminta pertanggungjawaban. Anak tidak ngerti sholat. Anak tidak ngerti kerudung, anak tidak ngerti beramal. Siapakah yang akan diminta pertanggungjawabannya? Siapakah para ayah, para bunda? Orang tuanya. Kata Allah dalam Al-Quran gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nama saya Luqman. Hei Luqman, jaga dirimu dan tidak kemudian, hei Luqman, jaga dirimu, kemudian keluarga. Di antara Pak Haji yang hadir di sini ada namanya misalnya Pak Firman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei Pak Firman, jagalah dirimu. Kemudian Al-Quran tidak bilang demikian. Thumma ya ayyuhalladzina amanu thumma anfusakum, kemudian diri kalian. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, lanjutin para ayah, wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian. Jadi tak bisa kita soleh sendiri. Ya para ayah, para bunda, nggak bisa. Suami soleh sendiri nggak bisa, ajak istrinya. Istri soleh sendiri nggak bisa, ajak suaminya. Orang tua soleh sendiri nggak bisa, ajak anak-anaknya. Ajak anak-anaknya. Mengajak supaya apa? Endingnya yang dirindukan. Supaya endingnya indah. Nah kata Rasul, endingnya itu, kata Rasul, diwafatkan orang itu seperti apa? Ditarik sebanding lurus dengan proses kebiasaan. Ya ibu, kebiasaan. Kematian adalah sebuah keniscayaan, tapi bagaimana cara Allah mewafatkan itu adalah pilihan. Itulah tujuan daripada diturunkannya Rasul, supaya manusia ini memilih kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun juga mati, tapi kebiasaan Nabi Musa tidak diambil. Raja Namrud juga mati, tapi kebiasaan Nabi Ibrahim nggak dipanggil. Gitu Bu. Abu Jahal, Abu Lahab endingnya mati, tapi kebiasaan Nabi Muhammad nggak diambil. Gitu Bu. Ya. Korun juga mati. Kekayaannya luar biasa Korun ini. Saking kayanya itu Korun tidak bisa keangkut kunci perusahaannya itu kecuali oleh 50 laki-laki. Saking bengarna, saking kayanya Korun. Termasuk orang yang diabadikan oleh Al-Quran. Minhum man khasafna bil ardo. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Seandainya Korun itu punya kekayaan sebesar Bandung dan Kabupaten Bandung ini,
kekayaan Korun dibenamkan. Jadi hilang Bandung, kota Bandung hilang dibenamkan ke dalam bumi semuanya. Itulah Korun. Meninggal ujungnya, tapi meninggalnya bukan pilihan Nabi Musa. Bukan pilihan Nabi Ibrahim. Bukan pilihan Nabi Muhammad. Nah, itulah ibu, para ayah, para bunda, nabi itu diturunkan supaya manusia itu kembali gaya hidupnya itu sebagaimana gaya hidup perjalanan para ulama-ulama tempo dulu. Nah, ingat, ending sebuah kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan yang namanya kematian. Tapi bagaimana cara menyambut itu adalah pilihan. Betul tidak? Ada orang yang datang ke hotel. Naudzubillah, naudzubillah. Ke hotel. Begitu dibuka pintunya, didobrak pintunya. Naudzubillah, naudzubillah. Salah satu di antara dua insan ini meninggal dunia. Ada orang yang kemudian susah tidur. Diminumkanlah berbagai macam obat-obatan. Sebagaimana selebritis yang ada di Amerika. Michael Jackson. Susah tidur, udah ketergantungan. Dosis 100 kurang naikin 200, 200 kurang naikin 500, 500 kurang naikin lagi 500 terus. Dosis naikin bisa tidur, berikutnya tidak bisa tidur naikin lagi. Kemudian orang itu diwafatkan oleh Allah dengan kebiasaannya. Seorang artis di Amerika. Ibu-ibu, kematian itu adalah sebuah keniscayaan, tapi pilihan kita ingin indah dan tidak. Kematian yang dirindukan itulah pilihan. Istafti kolbak, tanya hati ibu-ibu. Per detik, per menit, per bulan itu apa yang kita lewati dalam kehidupan ini. Tangan yang kita miliki, telinga yang kita miliki, mata yang kita miliki, hati yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, apa yang kita amalkan selama ini. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan gimana? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Hei ibu-ibu, kata Allah, kamu tidak boleh kamu melangkah, tidak bolehlah kamu bersikap, tidaklah boleh kamu beramal sebelum kamu tahu ilmunya. Kayak Pak Ustadz, kita jadi amal soleh tidak? Jadi amal soleh action. Kayak Pak Ustadz, ini sunnah tidak? Sunnah action. Kayak Pak Ustadz, ini jadi nilai tidak? Jadi bermanfaat nggak? Nilai bermanfaat. Action. Kayak Bu, ini madorot nggak? Madorot action. Jangan sampai kayak begitu. Ini jadi dosa nggak? Dosa besar. Rem, ada filter. Supaya kita memilih endingnya itu kematian yang dirindukan. Itu Bu. Buka surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Endingnya kehidupan manusia itu namanya adalah al-maut. Ya, endingnya kehidupan manusia itu namanya itu adalah al-maut. Itu endingnya. Al-maut. Orang soleh tempo dulu al-maut, wafat. Orang yang tidak soleh yang tempo dulu wafat. Sekian ribu para arsitek yang terjadi pada zaman kaum Nabi Soleh, kumpulan ribuan para arsitek yang Allah ciptakan 10.000 tahun yang lalu Allah wafatkan. Kalau ibu ke Madinah, 450 km dari Madinah Al-Munawwaroh, ada satu perkampungan. Namanya perkampungan kaum Samud, nabinya Nabi Soleh. Itu adalah perkampungan para arsitek, para engineer.
Ribuan orang jenius semuanya itu. Terjadi pada zaman kaum soleh. Tidak ada satupun gunung, ada sekian ratus gunung yang ada di daerah itu, kecuali gunung tersebut indah banget. Diukir banget, per senti itu ada ukirannya. Kebayang nggak? Allah pernah menciptakan manusia 10.000 tahun yang lalu, kumpulan para arsitek. Sampai hari ini tempatnya masih ada. Kita zaman mahasiswa ya, zaman mahasiswa dulu zaman masih muda ya Bu Haji ya. Tahun 98 sampai tahun 2010 kita sempat tinggal di Mekah gitu ya. Mahasiswa diundang, mahasiswa ngadain acara. Acaranya ke Madain Soleh. 900 km dari Mekah. 900 km dari Mekah harus go sampai ke Madain Soleh. Begitu masuk ke Madain Soleh, Masya Allah ibu-ibu. Luar biasa. Ya. Indahnya. Dari 20 tahun 20 tahun yang lalu saya ke sana, pemerintah Saudi baru membolehkan sekarang wisatawan dari berbagai macam negara datang ke sana. Di zaman sekarang MBS, Muhammad bin Salman, ngasih visa umroh itu lamanya 3 bulan. Kalau visa umroh sebentar susah ke sana, susah ngatur waktunya. Karena umroh rata-rata 9 hari. Sekarang visanya 3 bulan. Jadi kalau para haji, Bu Haji semuanya pengen ke sana, dengan visa 3 bulan ada waktunya. Baru dibolehkan beberapa bulan ini oleh pemerintah Saudi. Karena hukumnya dulu itu sunnah, makruh ke sana itu. Ya. Nah sekarang bagi orang yang ngambil ilmunya, ngambil hikmah dibolehkan. Ngambil hikmah, ilmu dibolehkan. Para sejarawan datang ke sana dulu dibolehkan. Para mahasiswa untuk ngambil ilmunya dibolehkan. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Kalau sekarang dibolehkan sekarang ini. Nah ibu-ibu, ini orang saking cerdasnya ibu-ibu. Kalau sekarang orang pakai laptop. Kalau sekarang orang pakai jidar kayak gitu ngedesain. Kalau dulu nggak mereka. Semuanya di sini. Nggak ada yang digambar di otaknya semuanya. Watanhituna minal jibali buyuta. Mereka memahat gunung-gunung itu menjadi istana. Mereka memahat gunung-gunung itu menjadi istana, menjadi villa, menjadi rumah. Per senti ada ukirannya. Coba per senti. Ini mesin ini ditempelin karena sudah didesain dari awalnya. Betul tidak? Masih seindah ini di awal sudah didesain sama Pak Ridwan Kamil. Didesain di laptopnya. Kalau arsiteknya tahun 80-an digaris dulu, digambar dulu. Arsitek zaman sekarang ada aplikasinya, betul tidak? Kalau dulu enggak, gunung yang begitu besar didesain, dilubangin sama dia, dipahat sama dia, didesain per sentinya. Sampai-sampai teman saya bilang, Pak Ustadz kalau seandainya ini 1 gunung, 2 gunung dibawa ke Indonesia, ini luar biasa katanya. Beberapa gunung di Indonesia yang ada di Bali, yang ada di mana bisa kalah dengan gunung ini katanya. Saking indahnya. Nah ibu-ibu, orang yang cerdas itu, orang yang cerdas ini dihabisin sama Allah. Satu pun tidak ada yang tersisa. Gara-gara apa coba? Gara-gara apa coba? Tidak mau mengikuti jejak nabinya. Nabi siapa? Nabi soleh. Nah, maksud saya adalah para nabi yang soleh pun Allah wafatkan. Kaumnya pun yang pinter-pinter Allah wafatkan. Meninggal itu sebuah keniscayaan. Tapi cara memilih, dipilih oleh Allah seperti meninggalnya, itu adalah pilihan. Nah ibu-ibu, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, opsional memilih kehidupannya itu. Digambarkan dalam surat Al-Munafikun di 2 ayat sebelum terakhir. Silakan buka Al-Munafikun 2 ayat sebelum terakhir ya kalau tidak salah. Ibu-ibu lihat nih. Ya, temanya biar indah pada akhirnya. Ini saya ambil yang tidak indah dulu ya, yang tidak indah dulu. Tapi orang kebanyakan milih ini, gitu Bu, paham nggak? Pengen endingnya indah, pengen endingnya dirindukan, pengen endingnya dirindukan banget, tapi kebanyakan orang tidak milih ini, tidak mau. Milihnya itu adalah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Munafikun 2 ayat, 3 ayat sebelum terakhir. Ya, saya bacain ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu anfiku. Hai orang yang beriman. Wa anfiku fi sabilillah. Berinfaklah kalian kepada Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya kematian. Fayaqulu rabbi. Ada orang baru loading, ada orang baru sadar di penghujung kehidupannya. Aku ingin menjadi orang baik. Aku ingin menjadi orang soleh. Aku ingin menjadi orang baik. Aku ingin beramal. Aku ingin taubat. Di ujungnya itu baru sadar. Sampai-sampai jenis orang ini diabadikan oleh Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani. Sudah sakaratul maut, yang harusnya itu endingnya indah. Justru orang ini adalah di masa hidupnya, di masa sehatnya, tidak milih itu, Bu. Penyesalannya itu di ujung menjelang kematiannya. Jeritannya, kesedihannya, apa yang diinginkan dalam hatinya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa jeritannya, Ibu? Jeritannya itu adalah laula akhartani, ya Allah, akhirkan umurku, akhirkan usiaku, berikan kesehatan kepadaku, ya Allah. Orang ini melobi kepada Allah, ya Allah, akhartani, berikan kepadaku. Pengen napas, Bu. Pengen normal kembali. Bahasanya coba, bahasa penyesalan luar biasa. Laula akhartani. Laula akhirkan ya Allah. Lihat bahasa sama kan? Lihat bahasa Al-Quran. Laula sama gak dengan akhirkan, sama enggak? Kalimat yang sama, ya Allah, berikan kepadaku umur, usia, ya Allah, tangguhkan umurku ini. Tambah umurku ini, ya Allah. Kalau mahasiswa di semester 14, baru minta kepada dosennya, Pak dosen, please, Pak dosen, berikan kepadaku 1 semester saja. Kata Pak dosennya begini, ku berikan semester pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 4 tahun. Dipakai apa? Hei, 4 tahun. Minta diakhirkan lagi, aku kasih semester 9. Masih gak sadar juga. Minta diakhirkan lagi, dikasih semester 10. Masih gak sadar juga. Main terus, dikasih lagi semester 11. Masih main-main, dikasih lagi semester 12. Masih main-main, dikasih semester 13. Masih main-main, dikasih semester 14. Masih main-main. Rektor, dosen, akhirnya apa coba? Mengetuk pintu, mengetuk palu. Tok, 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 mahasiswa-mahasiswa yang di atas semester 14 semuanya tidak ada kata maaf. Keluar SK dan distempel oleh seluruh para dosen dan rektorat. Diumumkan. Datang mahasiswa yang tadi, Pak dosen, ibu saya Pak dosen, bapak saya Pak dosen, saya mau jadi apa Pak dosen? Saya Pak dosen bayar SPP, saya malu depan ibu, malu depan ayah Pak dosen please Pak dosen. Apa yang dia minta? Yang dia mintalah 1 semester tambahan. Apa yang dia minta? Yang dia minta adalah 1 bulan tambahan. Apa yang dia inginkan? Saya akan belajar, saya akan perbaiki, saya akan belajar, saya akan perbaiki. Nama dia sudah tercantum menjadi orang-orang yang gagal dan di DO. Namanya tidak bisa diulang. Mungkin gak diulang? Tidak mungkin. Nah, ayat Al-Quran ini ada orang-orang yang Allah berikan umurnya 40 tahun, umurnya 50 tahun, umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun.
tapi itu sadar-sadar kene. Gitu, Bu. Cik atuh, cik Allah teh dirinya teh mau teh sakedeuk deulina can sadar kene. Kan Allah Maha tahu, betul tidak? Dari awal Allah menciptakan, Allah juga tahu kapan orang itu meninggal dunianya. Ada yang Allah wafatkan 40 tahun, 35, 25, 50, Allah tahu. Cek Allah teh jelema ira sadar-sadar nanya. Terus sadar-sadar kene, bener tuh. Ira sadarna, ya ibu-ibunya, bapak-bapak sarua, betul tidak? Ustaz ge sarua, Bu aya oknum ustaz teh sadar-sadar aya. Oknum kiai, oknum ustaz-ustaz, aduh, aneh-aneh kalakuanana, naudzubillah tsumma naudzubillah, betul tidak? Nah, ibu-ibu, jeritan orang itu baru loading otaknya itu kapan sakaratul maut. Kenapa dia baru loading? Tahu nggak ibu-ibu? Para ayah, para bunda, kenapa baru loading? Dia baru loading karena matanya sudah Allah perlihatkan mata yang gaib, pengalaman yang gaib, alam yang gaib. Baru sadar. Ibu-ibu, baru sadar karena matanya sudah Allah perlihatkan yang gaib-gaib. Ayah, hari itu apa? Bunda, itu siapa? Itu siapa? Udah dilihatin sama Allah. Mau menusuk gerbang, mau menusuk alam barzah itu sudah diperlihatkan alam tadi itu. Oh ternyata aku teh mau meninggal. Aku teh mau meninggal dunia. Istri menangis, suami menangis, anak menangis, tapi nggak bisa apa-apa. Di mata orang lain, di mata medis ini koma. Di mata kita orang ini sakaratul maut. Tapi di mata orang ini ketika lagi koma, ada yang Allah hadirkan. Dia menyaksikan, mendengarkan itu semuanya. Yang ada adalah dia sakaratul mabuk. Dia diperlihatkan dengan janji-janji Allah di yaumul qiyamah berupa ancaman dan siksaannya dan nerakanya. Tidinya karek sadar. Apa coba? Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkanlah akhartani, nafas, Bu. Punya uang berangkat ke Singapura, punya uang berangkat ke Jakarta, punya uang berapa? Habis sekian miliar. Seorang selebritis Indonesia tanpa menyebutkan namanya. Hanya untuk apa coba? Datang ke Singapura, koma selama sekian puluh bulan. Habis berapa? Pak Ustadz, mampir ke negara kami. Saya bimbing jamaah umroh. Sekian puluh tahun yang lalu. Suaminya kebetulan orang bule ya, orang Amerika. Setiap kali umroh haji sama kita, terus dibimbingnya sejak sekian puluh tahun yang lalu itu. Menjadi seorang GM di perusahaan Amerika yang ada di Saudi Arabia, Timur Tengah, berubah menjadi GM Asia Tenggara. Pak Ustadz kesana mampir, oke kita mampir. Begitu nyampe ke apartemennya di daerah Orchard, dibuka jendelanya. Ustadz, itu tahu nggak bangunan apa? Bangunan apa Ustadz? Tak tahu. Itu adalah rumah sakit yang heboh di Indonesia. Kenapa bisa heboh? Karena ada selebritis Indonesia yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Komanya selama sekian bulan. Ustadz tahu nggak CF-nya habis uangnya berapa? Tak usah sebutin namanya. Segini Pak Ustadz. Berapa segini? 4 juta? No. 40 juta? No. Segini Pak Ustadz, 4 juta? No. 400 juta? No. Berapa lagi kira? 4M? No. Masih no kan nih? Berapa kira-kira? CF sabar Ibu. Nah ibu-ibu ya. Sehatnya mahal. Dipakai naon kesehatan teh ibu-ibu. Ya, mahal sehat teh. Habisnya Pak Ustadz 40 miliaron. Hei para bunda, berapa? Tolong terjemahin kepada saya. 40 miliaron. Habis berapa kira-kira? 40 miliar. Hanya untuk apa coba? Hanya untuk hayang makan batagor enak, Indomie rebus enak, nasi goreng enak, ya, ke IKEA enak, balanya, betul tidak? Jalan-jalan enak, hayang eta, hayang nuk itu. Jeritan ini sama Allah diabadikan orang ini. Bagaimana jeritannya? Yang tadi, laula akhartani. Ya Allah, umurku
kasih jeda kepada aku ya Allah. Yang dia minta tidak setahun, ibu, tidak 2 tahun, 5 tahun. Yang ia minta adalah berapa coba? Ajalin qorib. Sebentar saja Pak Ustadz. Ya Allah, sikit saja sikit. Kenapa? Dia menjerit kepada Allah, ya Allah, aku punya rekening di bank. Belum aku sedekahkan, aku wafakan. Aku punya tanah, aku punya rumah, aku punya. Dia menjerit kepada Allah apa? La asaddaqa wa akum minas solihin. Ingin beramal. Di ayat ini gimana? La asaddaqa, saya akan bersedekah. Saya akan zakat. Saya akan berbagi. Saya akan. Di ayat yang lain gimana? Di ayat yang lain adalah la'alli a'malu salihan. Ya Allah, aku ingin beramal. Saya akan tahajud tiap malam ya Allah. Saya akan ngaji tiap hari ya Allah. Saya akan menghadiri majelis ilmu ya Allah. Saya akan beristighfar ya Allah. Saya akan menjadi istri yang baik ya Allah. Saya akan menjadi suami yang menjadi teladan bagi anak-anaknya ya Allah. Saya akan menjadi suami yang baik ya Allah. Saya akan menjadi, itulah jeritan-jeritan orang. La'alli a'malu salihan bima taraktu. Dijawab oleh Allah, cash and carry. Dijawab oleh Allah di ayat berikutnya. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah adalah, saya terjemahin bebas dengan gaya saya. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya itulah no way. No way. Never. Never. Ya. Dijawab oleh Allah, no way. Bahasa Al-Qur'annya adalah walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Demi Allah, Allah tidak mungkin menambahkan umur usia seseorang kepada satu orang pun. Walaupun 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. No way. Pak dosen bilang ke mahasiswa, ente kemana aja selama 4 tahun pertama? Kemana? Masih kurang 4 tahun, ditambah lagi setahun. Masih kurang ditambah lagi setahun. Masih kurang ditambah lagi setahun. Itulah kita, Ibu. Kemana selama ini kuberikan umur, usia, kesehatan, 40 tahun can sadar kene. Hei ibu-ibu, mana usia 40 tahun? Ya, 40 tahun can saja atau zaman SMP baheula jahiliyah, betul tidak? Ya misal ini mah kita ya. Atau SMA ada perubahan. SMA Pak Ustadz jahiliyah kene, abdi teh Pak Ustadz, betul tidak? Atau zaman kuliah atau berubah? Sarua Pak Ustadz kuliah gelir kene. Kuliah gelir kene Pak Ustadz abdi teh atau irah sadarna. Betul tidak? Dikasih usia 30 tahun can sadar, 40 tahun belum sadar, 50 tahun sadar, 60 tahun can sadar. Mau kapan sadarnya ini orang, kapan sadarnya? Dikasih rezeki, dikasih uang, dikasih kenikmatan, dikasih kesehatan, dikasih anak, dikasih suami, dikasih segala-galanya. Tapi tidak mengenal Allah. Kapan sadarnya ini orang? Tuh ibu-ibu, makanya Allah sangat marah kepada orang-orang tadi itu Bu ya. Makanya no way. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah hanya mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Siap-siap dengan pertanggungjawabannya. Indah tidak kalau kayak gini? Enggak indah Ibu, enggak indah kalau kayak begini Bu. Mana buktinya? Penyesalan di hatinya yang luar biasa. Nah, ibu-ibu, milih yang mana kita itu sebetulnya? Milih yang mana kita? Yang ini bukan yang kita pilih. Hah? Yang ini bukan yang kita pilih. Nah, kalau tidak mau ibu-ibu, pilihannya adalah yang kedua ini. Apa pilihannya? Pilihannya yang kita inginkan adalah surat An-Nahl ayat 32. Ini yang kita inginkan. Nah, ibu-ibu ya, yang kita inginkanlah surat An-Nahl ayat 32. Jangan sampai yang menjerit, ya ibu-ibu.
Karena tidak mungkin ditambahkan umurnya, tambahkan usia nggak mungkin. Kalau sedang sakaratul maut, walaupun dia berwakaf, berinfak, berzakat, miliaran udah nol. Tidak ada penerimaan. Hadis Rasul mengatakan, at-taubah, perubahan, tobat, hijrah akan diterima oleh Allah selama orang itu belum koma. Selama orang itu belum sakaratul maut. Ya. Nah, ibu-ibu kita lanjutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang Allah wafatkan, orang-orang yang para malaikat wafatkan dalam kondisi baik, memilih untuk baik wafatnya. Para malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum. Tuh ibu-ibu, cara menyambutnya beda, ya, beda. Salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Disambut oleh Allah, disambut oleh para malaikat, salamun alaikum. Masuklah kalian. Selamatan bagi kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keluarlah ruh kalian. Keluarlah. Tuh ibu-ibu. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Uraifi. Kalau ibu bisa membeli, tapi yang saya tahu belum ada bahasa Indonesianya ya, masih bahasa Arab. Namanya adalah Tamasya ke negeri surga, Tamasya ke langit yang ketujuh. Ad-Darul Akhirah. Beliau menuliskan, ibu lihat nih. Beliau menuliskan, kalau ada sebuah pertanyaan, Pak Ustadz, kan neraka masih lama. Neraka itu masih sekian puluh ribu tahun. Lagi ada surga dan neraka. Betul tidak? Kenapa ada sisa kubur? Bagaimana mengidentifikasi ini pinarakeun, pisurgaeun? Bagaimana cara mengidentifikasi? Ada Telkom, ada Pertamina. Ada Telkom, ada Pertamina. Betul tidak? Bagaimana syarat pertama, kedua, ketiga, cara mengidentifikasi dia bakal keterima di perusahaan tadi itu? Tak usah dijawab, saya ngasih contoh saja. Seandainya ada yang daftar ke bagian administrasi, bahwa ijazah yang dia miliki, pas dilihat ijazahnya itu, indeks prestasinya 1,00, bakal diterima nggak kira-kira? Tah gitu Bu. IP-nya itu, syaratnya itu adalah sarjana, begitu dilihat ijazahnya SMA, keterima nggak kira-kira? Atau sarjana dari ITB, sarjana dari Unpad, indeks prestasinya 1,00, diterima tidak? Nah, ini orang jangan nanya pengumuman kapan, ini orang, yang ini orang ini, jangan nanya, gue keterima nggak ya di Telkom? Ibu, ini saya keterima nggak di Telkom kira-kira ya? Padahal IP-nya 1,00, kumah kira-kira? Hah? Ya, gimana kira-kira? Tahu dirilah. Nah, dalam kehidupan itu seperti itu kita ini ibu. Kata Syekh Abdurrahman Al-Uraifi dalam bukunya, Rihlatul Akhirah, Tamasya ke Akhirat, kata beliau, orang-orang pinarakeun jeung pisurgaeun teh, dari awal saja jasadnya masih hidup sudah jelas itu teh, pinarakeun atau pisurgaeun. Mana buktinya? Di hadis Rasulullah SAW, Rasul menjelaskan, ketika orang itu meninggal dunia, tergantung para malaikat yang di atas yang mereka bawa itu kafannya warna apa. Dari mana kain kafan untuk membungkus ruhnya. Packagingnya aja dari awal sudah beda. Ibu jualan apa kira-kira? Showroom jualan mobil, betul tidak? Kira-kira itu mobil apa adanya, dohirnya, bekas ketabrak, bannya ini remnya nggak ada, betul tidak? Kacanya bolong, laku nggak kira-kira? Packagingnya berbeda, bagaimana mungkin ada konsumen? Nah, packaging seorang jasad
yang dalam kehidupannya kezoliman, kefasikan. Packagingnya kayak begitu, dari awal packagingnya sudah berbeda, Ibu. Dalam hadis Rasul dijelaskan, para malaikat datang masing-masing membawa apa? Membawa kain kapan dari neraka. Kain kapannya udah dari neraka, dari awalnya udah kayak begitu. Dibungkus ruhnya itu dari api neraka. Malaikat pencabut nyawa belum nyampe. Baru ada timnya. Kalau ada pejabat di Indonesia, Pak Gubernur mau ke Kota Baru, sebelum atau Pak Jokowi datang ke sini, 1 hari sebelum beliau datang itu sudah ada sudah ada kebersihannya, sudah ada tim keamanannya, sudah ada tim yang harus higienis, dari mulai istana sampai ke Bandung harus aman semuanya, betul tidak? Obama dari Amerika datang ke Indonesia itu laut, udara, darat, laut, udara, salat ratusan pasukan dikerahkan semuanya. Ini mau lewat harus aman dulu. Itulah malaikat seperti itu. Malaikat pencabut nyawa sebelum nyampe kepada orang itu sebelumnya sudah ada para malaikat yang mengamankannya. Nah, mereka membawa apa? Membawa packaging. Packaging itu apa? Air kapan, kain kapan dari neraka atau dari surga. Beda cara bungkusnya. Ada orang ngelamar, betul tidak? Kata manajernya, kalau kamu ketemu orang, ya ngelamar cuma bawa KTP, eta berkas langsung buang ke sampah, betul tidak? Kata siapa itu? Kata manajernya, kalau kamu ngelamar ke perusahaan ini cuma bawa KTP, betul tidak? Berkasnya harus 10, cuma 5 langsung buang ke sampah. Tapi kalau kamu bawa berkas, lengkap berkasnya, maka naikin mejanya ke manajer. Cara penyimpanan berbeda, ibu-ibu. Itulah juga amal kita, cara penyimpanan udah berbeda. Padahal belum ada alam kubur. Orang itu belum masuk ke alam kubur, belum. Belum padang mahsyar, belum disidang, tapi cara menyimpan database-nya berbeda. Itu makanya dalam surat apa itu? Dalam surat wa ma adraka ma sijjin. Lanjutin. Wa ma adraka ma sijjin. Lanjutin. Ih pengajian tas tahun. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Betul tidak? Jadi cara penyimpanannya itu database orang-orang yang fasik, yang zolim, yang ahli maksiat. Cara penyimpanan data orang ini dari mulai balik sampai yaumul kiamah, safety box-nya udah berbeda, namanya sijjin. Apa itu sijjin? Satu lokasi area yang berada di bawah tanah ini yang paling bawah. Jadi database Luqmanul Hakim, naudzubillah tsumma naudzubillah. Luqman ini jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru ngaji, tapi kelakuan aneh-aneh. Betul tidak? Aneh-aneh kelakuan anak. Ceramah pinter, kajian pinter, ngisi kajian kemana-mana, betul tidak? Tapi di mata keluarganya 0 besar. Di mata anaknya 0 besar. Di mata keluarga besarnya 0 besar. Misalnya, ini Maya, jangan cerita orang lain, cerita anak misalnya, naudzubillah tsumma naudzubillah tsumma naudzubillah. Betul tidak? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, database anak itu, Bu, begitu saya meninggal dunia, ruhnya itu dibawa di kain kapan, dari kain kapan yang warna merah. Ditarik si kain kapan ini ditarik sampai ke ujung. Kemana? Ke ujung langit pertama. Langit pertama aja siapa itu? Luqman. Luqman siapa? Itu si Ustaz, aneh-aneh kelakuan anak. Ya, naudzubillah. Itu Luqman aneh-aneh kelakuan anak. Saya tata. Misalnya ini ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, berkas yang tadi cukup di security, buang ke tong sampah. Itulah juga Luqmanul Hakim. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sampai langit pertama langsung simpan orang tersebut, database-nya jangan sampai ke atas. Cukup orang ini siapa? Oh Luqman terkenal. Luqman itu terkenal, aneh-aneh kelakuan anak. Tersadar-sadar, pinter ceramah hukum. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah ibu-ibu, database ini kata Allah simpen safety bukan di mana? Di sijjin. Tempat yang paling aman dan aman. Tak boleh katuker. Kada bisa katukernya, omat katuker. Nah, ada orang soleh, ada orang baik seluruh jamaah Kota Baru ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Balager, saroleh, tarawadu. Pokoknya mah diistri herang panon. Di mata suami nanti ngageleser pisan. Ya, dengan solehnya, dengan akhlaknya. Ya ngageleser teh, kan kata Rasul gitu ya, ciri isi solehah itu ngageleser. Kata Rasul, ya, idza ra'ait, ciri para wanita yang soleh itu ada 4. Salah satunya adalah idza ra'aitaha sarrotka. Kalau kamu melihat wanita itu, perempuan tadi itu, istrimu itu sarrotka, bikin hati kamu ngageleser. Ngageleser itu apa? Happy, bahagia,
Mama teh manis soleh-soleh teh. Aduh. Masya Allah ya. Mama teh soleh, ayah teh bahagia bisa. Bikin hati ayah teh, betul-betul. Nah, ya, kata Rasul, kalau istrimu itu bikin hati kamu geleser, ciri istri yang solehah, kata Rasul. Ya kan kayak gitu. Tapi kalau yang terjadi adalah, Pak Ustadz pemajikan pemajikan abdi, Pak Ustadz apa tuh? Bukan Pak Ustadz, nggak liur. Naudzubillah, tidak ada di Kota Baru ya, ada aja di negara yang lain. Misalnya Bu ya. Nah, kalau golongan yang seperti ini, ibu-ibu, yang tadi si jin, yang aneh-aneh. Tapi golongan nunggal lesar yang tadi itu, ada suatu tempat namanya apa coba? Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Lanjutin. Yashhaduhul muqarrabun. Safety packagingnya udah berbeda. Simpan database yang orang-orang calon keterima sudah berbeda. Mas, ini orang-orang yang 10 besar simpan ya di meja saya. Kata siapa? Kata komisarisnya, kata direktur utama. Yang sudah beda database-nya. Nah, ibu-ibu, hidup ini adalah pilihan. Jadi, cara menyimpan packagingnya berbeda, cara menyimpan database-nya juga sudah berbeda. Ini kita bicara belum bicara alam kubur. Belum bicara alam kubur, alam barzah. Belum bicara padang mahsyar. Belum bicara itu semuanya. Dari awalnya ini sudah ada indikator-indikatornya. Pak dosen, Pak guru, afwan ya, kira-kira mahasiswa-mahasiswa yang menurut Bapak bakal nilai 3,5, gimana kira? Yang bakal lulus 3, dosen yang membersamai mahasiswa udah tahu nggak calon-calon mahasiswa yang IP-nya bakal 3,5 ke atas, tahu nggak? Tahu perjalanannya. Mana yang cum laude tahu. Tahu, Allah pun tahu seperti itu. Makanya rektor tidak mau mahasiswa itu tidak lulus, tidak mau. Rektor itu pengen semua mahasiswa itu cum laude. Semua mahasiswa 3,5. Semua mahasiswa minimal 3,00. Itu yang diinginkan oleh rektor. Gimana caranya? Caranya itu adalah ditugaskan dosen unggulan. Betul tidak? Doktor dihadirkan, master dihadirkan, doktor dihadirkan. Supaya apa? Supaya semua mahasiswanya itu adalah minimal 3,00, idealnya cum laude. Itulah Allah kepada hambanya. Allah tidak mau menzalimi hambanya. Allah tidak mau bikin orang sengsara. Allah tidak mau orang jadi hilang arah, hilang tujuan. Gimana caranya? Diturunkanlah para nabi. Diturunkanlah para rasul. Diturunkanlah para ulama. Diturunkannya supaya apa? Supaya mereka tahu arah. Tahu mau kemana hidup ini. Fa'aina tadhabun, mau kemana kalian pergi. Nah ibu-ibu, tapi nabi diturunkan, para rasul diturunkan, kebanyakan orang justru apa? Kebanyakan orang justru adalah hilang arah gitu. Nih, ada hadis dari hadis Muslim ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan seperti apa kebiasaan dia ketika meninggalnya dalam hidup dan kehidupannya. Tuh ibu-ibu. Ya, life is choice. Hidup ini adalah pilihan. Beramal soleh bukan buat orang lain, beramal soleh kembali buat diri kita. Beramal soleh berarti dia bayar DP beli surga. Malas beramal soleh berarti dia malas bayar DP beli surga. Beramal soleh berarti dia bayar DP supaya dapat ridho. Beramal soleh berarti dia menyicil supaya dapat ridho Allah. Nih, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan. Hadis yang pertama yang tadi, hadis yang berikutnya, Masya Allah, tabarakallah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Ujung amal ini ditentukan oleh endingnya. Ujung kehidupan kita itu bernilai ketika endingnya seperti apa. Ibu lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentut. Keluar angin, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Padahal orang tersebut sudah baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, sudah linda. Qaf
wal Qur'anil Majid bal ajibu. Luar biasa indah. Beres 1 jam sholat begitu keluar ada angin yang keluar, sah tidak? Nah ibu-ibu, banyak orang lepas keimanan, lepas amal soleh, lepas keimanan ibu-ibu di ujung kehidupannya. Kita jadi ahli masjid itu hanya sebagai kenangan. Ada orang tamatan pesantren dulu, aku teh zaman pesantren, soleh teh, ayeuna mah geus bosen, tiba heula soleh. Ya, dulu Pak Ustadz abdi sempat hijrah-hijrahan teh sempat, baheula jadi orang soleh sempat. Kikitu tuan sempat Pak Ustadz abdi teh. Ayeuna Pak Ustadz hayang ngalaman sekali-kali Pak Ustadz pinarakeun sami teh Pak Ustadz. Ya. Ada orang yang mengatakan rek tobat engke geus pensiun. Rek tobat mah jadi jelema bener engke geus jadi tua, sudah sepuh segala macam, betul tidak? Ada orang kayak begitu tidak? Bagaimana kalau seandainya kematian itu datang sebelum sepuh? Kematian itu sebelum pensiun, gimana kira-kira? Gimana kira-kira ibu? Ingat ibu ya, ini keyword, rumus. Kematian tidak menunggu kita hijrah. Kematian tidak menunggu kita taubat. Kematian tidak menunggu kita soleh dulu. Kematian tidak menunggu kita tua dulu. Kematian tidak menunggu kita jadi ustadz dulu. Kematian tidak menunggu kita jadi orang baik dulu. Enggak. Kematian itu karakternya adalah bagtah. Ada yang tahu bagtah? Ada yang tahu bagtah? Pak Haji, Bu Haji, ada yang tahu? Bagtah itu adalah, tahu bagtah? Bagtah itu adalah bagtah itu mendadak. Pecah pembuluh darah lagi bawa mobil, meninggal dunia. Seorang artis Indonesia hanya terpleset di toilet, meninggal dunia di toilet. Saya punya keluarga besar di kebun. Aduh, nah pusing nanya liur, aduh. Petani di kebun. Diperiksa ke dokter, klinik, angkat tangan, dibawa ke rumah sakit umum, dicek ternyata meninggal dunia. Pecah pembuluh darah. Seorang artis di Indonesia, umumnya orang olahraga pengen apa? Hei para ayah, para bunda, ibu-ibu, wah, non ibu teh karena teh olahraga anu selimpit-selimpitan teh. Hah? Aerobik, wah, tujuannya naon coba? Aerobik. Hayang sehat. Bapak-bapak apa olahraganya? Futsal, betul tidak? Dan lain sebagainya. Tujuan olahraga hayang naon? Hayang sehat. Nah, abring-abringan mah naon? Kesapedah meninggal dunia. Main futsal meninggal dunia, lagi berenang meninggal dunia. Betul tidak? Tah karakter kematian kayak begitu ibu-ibu. Lain olahraga anu salah, lain. Memang karakter kematian itu kayak begitu. Ya. Karakter kematian itu bagtah. Saya punya seorang bibi, punya orang pembantu di rumah. Abi, bilangnya ke saya, abi, izin pulang ya, pulang kemana? Ke Garut. Di Garut baru 2 hari, tiba-tiba ada WA. Apa WA-nya? Dari anaknya. Ada WA ke saya, innalillah. Baru 2 hari yang lalu, nyuci, nyetrika. Betul tidak? Izin pulang. Begitu pulang nyampe kemana? Nyampe ke rumah 2 hari kemudian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata siapa itu? Kata anaknya. Si mamah teh Pak Lukman. Habis salat subuh, bobo deui. Begitu bobo digugahkeun kayak begitu sudah semuanya udah berubah. Bergerak semuanya itu. Tah ibu-ibu. Karakter kematian itu tidak menunggu kita jadi soleh heula, jadi baik dulu, jadi dermawan dulu, jadi tobat, jadi istighfar, jadi penghafal Quran, hijrah dulu. Tak tunggu ini masalahnya. Kematian itu karakternya adalah bagtah, mendadak. Ya, jadi nggak berlaku, ibu nggak berlaku kita engke Pak Ustadz jadi jelema bener mah sekolot, apaan sekolot? Keur ngora keneh mah mending keneh pulkeun Pak Ustadz maksiat teh keur ngora Pak Ustadz. Ya. Memeh mau sok ibu-ibu ngawarak yuk orang babarengan maksiat. Nah, yuk ya. Ingat karakter kematian itu adalah bagtah mendadak. Nih, ibu-ibu silakan buka ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Jum'ah ayat 8. Nah, ibu ya. Ini waktunya habis ya. Ayo taib.
Ayo, taib. Ya, Ibu lihat nih, Al-Jum'ah ayat 8. Ini karakter kematian. Hei para ayah, para bunda, jamaah yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Udah ketemu Al-Jum'ah ayat 8? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hei Muhammad, katakanlah kepada hambaku dan kepada umatmu ini, innal mautal ladzi tafirruna, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari dari kematian tadi itu. Semua orang itu lari dari kematian tadi itu. Ibu lihat nih karakter kematian. Fa innahu mulaqikum. Dia kematian itu mulaqikum. Apa mulaqikum? Mulaqikum itulah akan ngejar kalian. Ngejar kalian. Pak Ustadz, padahal sarapan teh masih jeung abdi, Pak Ustadz bersama anak-anak tadi pagi. Abdi kaget Pak Ustadz, begitu duhur dapat WA dari sekprinya, dari ajudannya. Suami saya meninggal dunia. Gitu Bu. Jadi kematian itu ngejar kita, ibu-ibu, nongkrong. Di samping kita kematian itu, ini kanan kiri ada. Kapan timingnya, kapan yang pas, kapan momennya. Ada orang yang berjamaah meninggal dunia di kapal laut. Jamaah haji 4.000 orang meninggal berjamaah. Pada tahun 2006. 4.000 orang meninggal dunia berjamaah, tenggelam berjamaah meninggal dunia. Tidak ada satu orang pun yang tersisa. Semuanya tidak ada yang ketemu. Beberapa bulan setelah itu belum ada ketemu. Ada orang yang meninggal dunia itu 1 jam sebelum landing di airport Jakarta. Jamaah umroh, jamaah haji yang saya bimbing. Pak Ustadz, cik atau ayah, bisa tak ya ayah? Ari ayah teh mun mau teh kewe geus nyampe imahnya cik urang mah teh cik mikir. Bisa teh kitu. 1 jam sebelum landing baru meninggal dunia. Pengennya anaknya gimana? Ya, sok bilang ibu-ibu ke suaminya, "Ayah mau rek maotnya bebeja heula ka abdi." Bisa teh kitu. Pengennya kita kayak begitu, tapi karakter kematian tidak seperti itu. Itu masalahnya. 1 hari sebelumnya itu dia masih di depan saya telepon. Mama, putra, kakak, teteh, bapak besok pulang ya, siapa yang jemput? Siapa yang ke airport, siapa yang ke asrama haji? Di depan saya teleponnya. H-1 di Madinah orang itu mau pulang. H-1 di depan kita teleponnya. Masih happy, Masya Allah, tabarakallah. Aku ada oleh nggak ada. Ada hadiah nggak ada, semua. Siapa yang ke airport, siapa yang ke asrama haji, siapa? Oh si bibi, semuanya diceritain semuanya. Ibu tahu nggak meninggalnya gimana? Meninggalnya gimana tahu nggak? Hakada wal maut. Ibu, kematian sebuah keniscayaan, tapi milih orang hidup itu adalah pilihan. Lagi beramal soleh atau tidak, itu masalahnya. Apa kebiasaan kita dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita? Kebiasaannya apa kira-kira? Ya, Shopee, online, Instagram berapa puluh jam kita sehari. Di tengah malam mojok kamar digelapin sambil mojok sambil. Nah, boleh Pak Ustadz, boleh. Cuma maknya 3 jam, 4 jam di Shopee terus-terusan. Betul tidak? Boleh. Ibu-ibu depan cermin berapa jam sekali dandan? Nah, ibu-ibu ya, kita lanjutin. Nah, ibu-ibu, karakter kematian itu adalah apa? Fa innahu mulaqikum, dia ngejar kalian. Kalau sudah dikejar, ditangkap, meninggallah orang tersebut. Kemudian ditarik nyawanya itu ila alimil ghaib, kepada alam yang gaib, wasyahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, ya Bu ya, maka tinggal ceritalah kehidupannya dan tinggal amalah yang akan dipertanggungjawabkan. Pak dosen, mahasiswa,
Saya belajar di kampus Bapak, ada SOP dari saya. Kata mahasiswanya, yang pertama, saya tidak mau absensi Pak dosen. Yang kedua, saya tidak mau UTS Pak dosen. Yang ketiga, saya tidak mau UAS. Tengah semester saya tidak mau. Ujian akhir semester saya nggak mau. Tugas semester saya nggak mau. Skripsi saya nggak mau Pak dosen. Kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak sebagai dosennya bakal kumaha eta kira-kira? Ya, ada pembantu di rumah ibu-ibu, di rumah saya. Diterima di kita, betul tidak? Begitu diterima tiba-tiba pembantu bilang begini, hei bu jangan macam-macam kepada saya. Saya tidak mau nyuci piring, saya tidak mau masak, saya tidak mau nyetrika, saya tidak mau bangun secepatnya, saya tidak mau. Digimanain kira-kira? Nah ibu-ibu kalau dosen tadi itu tinggal bilang, silahkan main-main, ini dosen masih baik hati. Silahkan main-main, absensi nggak usah. UTS nggak usah ikut, UAS nggak usah ikut, terserah lu aja terserah. Tapi ingat ya, kata dosennya nih, jangan salahin aku. Kalau nanti 4 tahun kemudian nilai kamu itu semuanya silahkan. Absensi monggo, UTS nggak ikut silahkan, UAS nggak ikut silahkan, skripsi tidak ngerjain silahkan. Cuma kata dosen masih banyak hati, dosennya. Jangan salahin aku ya, kalau seandainya nanti 4 tahun kemudian nilainya itu adalah 0,00000. Jadi yang rugi kita siapa kira-kira? Nah ibu kita pun dalam hidup seperti ini. Pak Ustadz beragama Islam teh lieur lagi. Kudu sholat 5 waktu, betul tidak? Kudu taat ke salaki. Jadi ayahnya kudu ngenapkahan budak batur, pamajikan teh budak batur, Pak Ustadz dipikir-pikirnya. Jadi pamajikan teh budak batur, Pak Ustadz. Jujuk minta duit ya ke orang terus-terusan. Aya nu kitu ibu, aya kisah nyata. Dipikir-pikirnya urang teh kawin teh rugi. Dipikir-pikir kawin teh rugi, naon buktina eta awewe budak batur ngabulan, ayah mana duit, ayah mana duit, ayah mana. Ari mama teh budak saha. Nah, ayah salah kira anu kitu Bu, ieu mah naudzubillah nya. Nah, ibu-ibu, kita lanjutin ya. Jadi kalau kita hidup terserah gua, buat apa kita sholat? Saya nggak mau sholat. Saya malas haji, saya malas umroh, saya malas sholat, nyari ilmu, berjilbab, malas taat ke suami, malas kasih kepada istri, kepada anak, Pak Ustadz. Malas abdi pokokna Pak Ustadz. Hidup teh nggak mau menjadi orang beragama, Pak Ustadz abdi mah hayang bebas, sebebas-bebasnya. Betul tidak? Kata dosen ke mahasiswa, ai didinya nanahawana daftar ke ITB, betul tidak? Buat apa daftar kuliah? Ketika ente daftar kuliah itu siap-siap pengorbanan, perjuangan selama 4 tahun ke depan. Betul tidak? Yang biasa nongkrong nyantai nggak bisa setelah kuliah. Apalagi kedokteran, nggak bisa ente nyantai. Oh kieunya kuliah teh mending ngalamun gitu mah, sampai ngalamun gitu mah. Betul tidak? Sama dalam kehidupan ini, kalau hidup terserah gua, terserah saya, terserah gua, terserah saya, betul tidak? Gampang kata Allah, ini kata Rasul, kata Allah, kata Rasul. I'malu ma syi'tum, beramalah sesuai dengan hawa nafsu kalian. Mau sholat mau enggak silahkan. Mau haji mau enggak terserah. Mau sholat mau enggak terserah. Mau ngaji enggak terserah semua. Tapi ingat, kata Allah, jangan salahin aku ya. Nanti kamu akan dikasih rapot sama aku, nilai kamu itu bau-borok semuanya, itu. Jangan salahin aku, begitu nanti dikasih, baca kitabmu, baca rapotmu. Ikra kitabaka, kafa binafsika alaika al-yauma alaika hasiba. Baca rapotmu, baca, nggak mau. Baca, nggak mau, baca. Kafa binafsika alaika al-yauma alaika hasiba. Cukup kamu yang tahu nilai yang ada dalam rapot ini. Kira-kira kalau ibu kuliah di ITB atau di Unpad, nilainya semua, gimana kira-kira? Pede nggak ngelamar diri? Pede nggak kira-kira? Sementara tiketnya ke Telkom tadi itu 3,9, ke Pertamina 3,5, surga pun seperti itu, tiketnya teh mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah,
Ketahuilah oleh kalian, barang Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah oleh kalian bahwa barang Allah itulah surga. Itu masalahnya surga. Seluas langit dan bumi ini. Kabel itu kira-kira. Gimana orang ngelamar ke Telkom tapi atau ke PLN IP-nya 1,00. Gimana kira-kira? Nah pengen atau gimana? Nggak bisa. Nah pengen atau nggak bisa. Hai ibu-ibu, kata Allah gimana? Jangan salahin aku. Beramal terserah kalian. Mau soleh, nggak soleh. Betul tidak? Mau fasik, mau zolim, mau fasik, mau zolim, mau aneh-aneh pokoknya namanya. Sok bebas, terserah. Bebas. Tapi nanti aku akan berikan rapot kepadamu. Jangan salahin aku ya. Kalau seandainya hasil yang ada di rapot itu adalah nilainya mengecewakan. Lihat kata Al-Quran, surat Al-Jum'ah. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan, menulis, menyampaikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Tuh ibu-ibu, jadi amal soleh teh keresaha. Mahasiswa rajin belajar teh buat siapa? Siswa rajin di SMA itu buat siapa? In ahsantum li anfusikum. Seandainya kalian baik, kebaikan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum fa'alaikum. Seandainya kalian itu jelek, zolim, fasik segala macam, maka itu akan kembali kepada diri kalian. Tuh ibu-ibu, life is choice. Al hayat wal ikhtiyari. Hidup ini pilihan. Hoyong nu mana? Terserah gua, mangga. Terserah saya, mangga. Tapi jangan salin Allah kalau reportnya nanti itu adalah yang aneh-aneh. Tuh. Ya, ibu-ibu udah habis waktunya. Ya, sekian hatur nuhun. Ya, ini ada bagaimana caranya Pak Ustadz mengisi. Gitu ya. Supaya endingnya itu indah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya yang harus kita amalkan. Insya Allah di pertemuan dan ustadz-ustadz yang lain mungkin sudah menyampaikan atau kita kajian lagi di pertemuan yang akan datang yang akan membahas, mengkaji, mendalami bagaimana caranya supaya kita endingnya itu indah. Tadi itulah gambaran bagaimana realitas di masyarakat orang itu milihnya yang ini loh gitu. Yang surat Al-Mu'minun tadi itu. Ketika dikejar, dibimbing oleh para ulama, oleh para nabi, justru orang tidak mau menuju endingnya itu semakin indah dan indah. Hatur nuhun ibu-ibu, itulah yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah bimbing dalam kehidupannya sehingga kita semuanya Allah indahkan dalam ujung akhir kehidupan kita menjadi kehidupan di ujung yang sangat dirindukan oleh kita semuanya. Apa itu? Itu namanya adalah husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.